Siapa tahu ketika kita pagi, kita tidak sehat. Ketika datang pagi lagi, kita tidak sempat lagi. Maka selama kita sempat, maka sempatkan. Dan bahkan kalau bisa kita cari kesempatan untuk melakukan kebaikan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mumpung kita memiliki kesehatan dan mumpung kita memiliki kesempatan, maka kita melakukan kebaikan itu dan kita sempatkan untuk melakukan kebaikan. Ya, kalau kita nunggu sempat, nggak sempat-sempat. Ya, dan banyak kejadiannya yang kayak begini. Tunda. Ya, saya mohon maaf punya cerita tentang seseorang ketemu, kemudian belum sholat Jumat, mungkin sholat fardunya juga tidak dilaksanakan dengan tertib begitu. Ketika kita ngomong tentang masalah itu, dia bilang, aduh saya ini gimana ya Ustaz, saya ini masih banyak maksiat. Kalau saya sholat koyok nggak pantas. Begitu. Kalau saya sholat itu koyok nggak pantas, karena masih banyak maksiat. Nanti saja, nanti kalau menjelang saya tua. Na'udzubillah min dzalik, Bapak Ibu sekalian, sampai tua nggak sempat sholat Jumat. Iya, nggak sempat. Begitu. Nah ini jangan nunggu sempat untuk melakukan kebaikan, tapi sempatkan untuk melakukan kebaikan. Bapak Ibu sekalian, kalau kesempatan sudah hilang dan datang kematian, maka tidak bisa dikejar lagi. Yang kita andalkan hanya 3 hal. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Yang pertama shadaqatin jariyatin atau shadaqatun jariyatun. Jadi kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berinvestasi. Investasi akhirat. Investasi itu begini Bapak Ibu sekalian, orang kalau berbisnis itu ada 4 level. Level yang pertama, orang yang berbisnis cari untung. Ini level yang pertama. Ya wajar cari untung, karena kalau berbisnis, kalau berdagang tidak cari untung, ya bubar. Itu jual kok tidak untung, ya tutup warungnya. Ya wajar kalau kita cari untung. Kita berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala itu dianggap oleh Allah wajar untuk cari untung. Cari untung itu cari amal soleh, pahala-pahala yang banyak yang bisa mengantarkan kita kepada surga. Itu wajar, itu nggak apa-apa. Itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang kedua lagi. Biasanya orang kalau berbisnis, orang yang kalau berdagang, itu kalau sudah untung itu akan bertanya, berapa banyak dari keuntungan yang bisa ditabung. Karena kalau tidak menabung, Bapak Ibu sekalian, itu nanti akan repot. Repot kenapa? Karena suatu saat kita itu membutuhkan dana yang banyak. Tahu-tahu anak kita sakit, tahu-tahu ada kecelakaan, tahu-tahu mantu, butuh dana banyak. Ya, tahu-tahu kemudian operasi, butuh dana banyak. Ya, tahu-tahu kemalingan. Ya, mobil kita hilang, akhirnya harus beli mobil baru. Ya, kalau tidak punya tabungan tidak bisa. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, yang lebih bagus lagi, level yang ketiga itu adalah investasi. Investasi itu orang yang punya harta,
punya modal, modalnya ditaruh di sebuah perusahaan, lalu dia tidur saja setiap hari, setiap bulan sudah mendapatkan keuntungan. Itu yang diajarkan oleh Rasul dengan 3 model investasi itu. Yang pertama adalah sodakotun jariyatun. Iya, sodakoh jariyah. Kita bersodakoh, kita wakaf. Sekarang dikembangkan menjadi sistem wakaf. Kita wakaf, lalu kita tidur saja, ya, kita istirahat saja, bahkan kita mati saja, itu pahalanya tetap mengalir. Ya, tetap mengalir. Bapak Ibu sekalian, wakaf itu tidak mesti yang besar-besar. Ya, pergi ke sekolahan, saya wakaf 1 meja, saya wakaf 1 kursi. Ya, maka akan selama kursi itu dipakai tidur aja, maka akan mendatangkan pahala. Ya, wakaf keset, wakaf Quran. Ya, seperti itu. Wakaf apa lagi yang bisa? Kalau bisa, yang wakaf itu mencari sesuatu yang kita beli dan kita wakafkan dan manfaatnya lama. Ya, semakin lama maka semakin banyak pahala yang kembali kepada kita. Ini investasi yang pertama yang diajarkan oleh Rasul. Sehingga meskipun kita ini terlambat, sekarang sedang mengejar, kita punya investasi. Meskipun kemudian tidak terkejar, investasi terus menghasilkan keuntungan. Ya, keuntungan. Keuntungan itu bentuknya adalah pahala. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, adalah ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu. Jangan bakhil mengajarkan ilmu. Ilmu apa saja yang kita tahu. Yang kita tahu, apapun yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, itu kalau kita ajarkan maka menjadi ilmun yuntafa'u bihi. Ibu-ibu sekalian, saya yakin anak-anak kita itu yang masih kecil nggak tahu caranya nyapu. Kalau kita ajari caranya nyapu yang benar dan baik begitu, maka selama dia menyapu maka kita dapat pahala. Karena itu hasil ajaran kita dan didikan kita. Apalagi kalau kita mengajarkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim saja loh. Selama anak kita ini atau orang lain, anaknya orang lain itu mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, maka 19 kali 10 pahala sama dengan 190 poin daripada pahala. Dan berapa kali anak ini nanti akan mengucapkan bismillah setiap hari. Dan berapa umurnya? Terus dikalikan itu. Nah, kalau yang diajarkan itu A, B, C, D sampai dia bisa membaca. Lalu kemudian setiap hari dia membaca. Lalu kemudian dia menjadi seorang ulama yang setiap hari kerjanya membaca. Dan kemudian dia mengajarkan dan kemudian orang lain membaca. Maka itu adalah rentetan daripada pahala-pahala. Yang meskipun kita itu sudah dipanggil oleh Allah dan istirahat, pahalanya tetap berjalan dan tetap mengirimkan mentransfer ke rekening pahala kita. Seandainya kita itu punya rekening dan bisa berbunyi dengan pahala-pahala itu, maka kemudian setiap hari akan berbunyi kelinding, 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 ya, kelunding, kelunding, ya, seperti itu. Dan bayangkan Bapak Ibu sekalian, Rasulullah yang mengajarkan kepada umatnya, ya, semua kita ini kenal Islam, bisa sholat, bisa puasa, bisa zakat, bisa haji, bisa umroh, bisa mengikuti pengajian, bisa membaca Al-Quran, semuanya itu karena Rasul. Maka bayangkan itu, ya,
kebaikan, maka tidak ada yang bisa menyamai Rasul. Karena setiap saat, setiap detik itu semua kita mentransfer kebaikan, mentransfer pahala kepada Rasul. Seandainya itu kemudian bisa berbunyi, maka kelunding tidak akan pernah berbunyi, nggak akan pernah berhenti. Adzan itu setiap masa ini berputar masa itu, dan setiap ini selesai maka dia akan ke sini waktu itu. Maka berarti adzan itu tidak akan pernah berhenti. Sepanjang detik adzan itu tidak pernah berhenti. Ya, itu ilmun yuntafa'u bi. Setelah itu adalah para sahabat, karena Rasulullah mengajarkan kepada sahabat, sahabat mengajarkan kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, dan kemudian kepada kita. Ya, makanya sampai Rasulullah mengatakan kalau imannya Abu Bakar itu ditimbang dengan imannya semua umat ini, masih berat Abu Bakar. Sebab apa? Abu Bakar pertama kali termasuk orang-orang yang pertama kali memenuhi panggilan Rasul untuk Islam. Dan melewati Abu Bakar itulah kemudian banyak tadi itu 10 orang yang dijamin masuk surga itu di tangan Abu Bakar masuk Islam. Bapak Ibu sekalian, bisa kita bayangkan ya, meskipun kita terlambat, tapi kalau memiliki simpanan investasi yang semacam ini, maka itu luar biasa. Ya. Yang ketiga adalah waladun soleh. Makanya memiliki anak itu nikmat. Memiliki anak itu nikmatnya diantaranya adalah investasi. Kalau anak ini soleh, maka investasi kita itu berhasil. Kalau anak kita ini nggak soleh, investasi kita kurang berhasil. Sebab kalau anak kita itu soleh, maka menjadi investasi bagi kita. Kita istirahat, menunggu giliran nanti datang hari kiamat, dipanggil oleh Allah semuanya kita. Maka anak kita itu bisa menyelamatkan kita dengan doa-doanya. Bahkan bisa menambahkan kebaikan karena amalnya. Ya. Apa yang dilakukan oleh anak seluruhnya akan kembali kepada bapak. Sebab bapak itu yang membiayai. Bapak itu yang menyekolahkan. Bapak itu yang mengajarkan. Bukan bapak sama ibu. Ya. Itu. Jadi ini adalah investasi terbaik. Jadi investasi terbaik itu adalah shadaqatun jariyah. Yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bihi. Dan yang ketiga adalah waladun salih. Ya, kalau kita tidak punya anak secara biologis, Bapak Ibu sekalian, kita harus punya banyak anak secara ideologis. Ya, dengan cara ia memiliki murid banyak. Makanya saya membayangkan orang-orang yang memiliki murid banyak dan ikhlas itu Masya Allah. Saya kalau tidak keburu dokter, itu rasanya pinginnya itu menjadi guru TK yang mengajarkan membaca dan membaca Al-Quran. Dah itu aja. Kira-kira cukup, wallahu alam ya. Tapi kira-kira cukup untuk kita, untuk sanggup kita untuk menghadap Allah. Karena berapa nanti dia itu akan membaca Al-Quran, berapa banyak dia nanti itu akan membaca bacaan semuanya. Sampai kalau jalan gitu kan, naik mobil sambil jalan begitu kan, lihat samping. Ya, apa dibaca soto borang. Oh itu sampai baca itu. Iya. Ini biasanya kalau sudah siang-siang naik mobil, ya itu tulisan rumah sakit itu jadi berubah menjadi tulisan makanan gitu kan. Mau kebaca begitu. Nah itu contoh bahwa orang semuanya akan membaca, dan pada masa-masa apapun akan membaca. Dan kalau dia membaca maka akan memberikan pahala.
Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, sisa umur kalau belum memiliki banyak investasi di shadaqatun jariyatun, maka dengan ilmu. Itu mumpung punya cucu, sini saya yang ngajar. Wah, begitu. Iya. Kalau tidak punya cucu, ya anaknya tetangga. Kita ajar, sini belajar Fatihah sama saya. Wah, begitu. Nah, itu kita masih punya kesempatan. Iya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita nggak punya anak sudah semuanya, dan kita punya cucu, bisa mengusulkan ya kepada cucu ini masukkan aja ke pondok, misalnya begitu. Maka kalau anak itu masuk ke pondok dan menjadi baik, maka yang memberikan usulan itu akan mendapatkan pahala. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sekarang ini dalam kondisi yang setelah kita hitung, mungkin ada dalam kondisi yang dia masih belum beruntung. Jangan takut dan jangan menyerah. Saya terakhir akan menyampaikan satu kisah, namanya Abu Mihjan. Abu Mihjan ini seorang sahabat yang suka minum minuman keras. Mungkin kebiasaan pada masa jahiliyah dulu belum bisa dilepaskan. Sampai ketika masuk Islam itu masih suka minuman-minuman keras. Ya, pada zaman Rasul dicambuk sampai 7 kali. Ya, dicambuk sampai 7 kali. Tapi karena kebiasaan itu sulit untuk dilepaskan. Ya. Kemudian pada masa Umar bin Khattab, pada masa perang Qadisiyah. Ya, pada masa perang Qadisiyah. Beliau ini seorang sahabat yang suka sekali mengikuti jihad. Jadi suka sekali jihad. Jadi tetap meskipun Abu Mihjan ini seorang yang suka minum, tapi mencintai Islam. Dan kalau ada jihad pasti dia ikut. Ya, pasti dia ikut. Nah, jadi kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, ada sesuatu yang kita tidak bisa melepaskan keburukan-keburukan itu. Tapi kita bisa menginvestasikan potensi kita. Potensi yang kita miliki. Dan oleh karena itu kita juga tidak bisa melihat manusia itu, kalau buruk itu kita nilai selalu buruk, itu tidak begitu. Nah, Abu Mihjan ini pada perang Qadisiyah dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu ikut dalam perang ini, yaitu perang besar melawan Persia. Ini Persia ini bangsa besar. Yang dulu saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus, ada 2 kekuatan besar saat itu, yaitu Persia dan Romawi. Yang ditundukkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena lebih dekat dari Madinah, itu adalah Persia. Ya, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga dilanjutkan ini untuk menundukkan Persia ini. Maka dalam perang Qadisiyah ini dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, itu Abu Mihjan ikut. Ya. Terus kemudian perang. Kemudian ada istirahatnya. Biasanya perang begitu. Perang sepanjang siang itu perang, nanti kalau sudah masuk malam istirahat. Namanya Abu Mihjan ini, dia masih belum bisa mengendalikan dirinya. Akhirnya dia minum. Ya, mungkin ketika berangkat itu juga
menyembunyikan itu minuman itu. Pokoknya gimana disembunyikan, pokoknya bawa begitu. Ya. Akhirnya saat istirahat itu dia minum. Ketika dia minum, dia mabuk. Ketika dia mabuk, oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dihukum. Ya, dihukum cambuk, lalu kemudian dimasukkan penjara dan diborgol. Tangan dan kakinya itu diborgol oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dalam kondisi perang. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas saat itu sakit. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas itu ditemani oleh istrinya. Jadi perang ngajak istri. Itu ada nggak yang perang kayak ngajak istri? Ya, kalau wisata ngajak istri senang. Nah, kalau perang ngajak istri kira-kira gimana ya? Ya. Nah, Abi Waqqas itu sakit, kebetulan memimpin perang, kemudian sakit. Iya. Lalu kemudian dia diborgol, lalu kemudian besoknya lagi perang. Dia itu dengar dentingan senjata, tang tang tang. Itu gak kuat, pengen ikut itu, pengen ikut. Lalu kemudian Abu Mihjan ini merayu istrinya Sa'ad bin Abi Waqqas supaya melepaskan. Ya, istrinya Sa'ad bin Abi Waqqas yang namanya Salma itu iba kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, iba kepada Abu Mihjan. Akhirnya kemudian dilepaskan. Lalu kemudian dia pinjem kudanya Sa'ad bin Abi Waqqas yang namanya Balqa dan senjatanya, jadi dipinjam. Ya. Lalu kemudian dia menutupi wajahnya. Lalu kemudian dia turun ke medan perang. Ya, turun ke medan perang. Lalu kemudian dia berperang dengan gagah berani dan banyak yang dibunuh oleh Abu Mihjan ini. Ketika melihat, itu siapa itu? Sa'ad bin Abi Waqqas, di situ siapa itu? Itu kalau nggak ada yang memberitahukan, itu kayaknya Abu Mihjan itu. Kalau saya nggak tahu bahwa dia itu ada di penjara, saya sedang penjarakan, itu pasti Abu Mihjan. Itu kayak Abu Mihjan itu. Loh, itu kok apa namanya? Kudanya kok kayak kuda saya itu. Kayak gitu. Kok kayak kuda saya itu? Kemudian akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas itu bertanya kepada istrinya. Lalu kemudian istrinya menjelaskan. Ya. Setelah selesai dan umat Islam itu menang, Sa'ad bin Abi Waqqas itu kemudian memanggil Abu Mihjan. Dan kemudian beliau mengatakan, mulai saat ini kamu tidak akan saya cambuk lagi kalau minum. Begitu. Dan kemudian anehnya Bapak Ibu sekalian, anehnya Abu Mihjan ini kemudian juga mengatakan, mulai saat ini juga saya tidak akan minum selamanya. Begitu. Kayak gitu. Wah, Bapak Ibu sekalian, itu simpanan ya kebaikan, simpanan potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada masing-masing kita. Masing-masing kita memiliki simpanan yang kayak begitu. Abu Mihjan diberikan simpanan potensi untuk bisa berjihad. Meskipun dalam kondisi dia tidak bisa meninggalkan hal lain. Gitu. Dan yang seperti itu tidak dianggap, ya, tidak selamanya dianggap bahwa orang ini sudah habis, sudah tidak bisa mengejar, sudah ketinggalan, ya, sudah tidak ada waktu lagi. Tidak. Kita dengan segala kelemahan kita, Bapak Ibu sekalian, dan tidak ada orang yang tidak memiliki kelemahan. Hanya malaikat saja yang tidak memiliki kelemahan. Hanya para nabi saja yang tidak memiliki kelemahan. Kalau kita pasti kita memiliki kelemahan.
Tapi kita juga memiliki kelebihan. Dan oleh karena itu kelebihan itu, kalau kita bisa mengukur bahwa kita memiliki kelebihan di bidang tertentu, maka kita bisa memanfaatkan itu semuanya untuk mengejar ketinggalan kita itu. Bapak Ibu sekalian, ada orang itu kalau kalau silaturahmi itu Masya Allah, jadi gak ada hari kecuali dia silaturahmi. Dan ada orang kebalikannya, kalau silaturahmi itu malas 10 tahun baru silaturahmi sekali, kayak begitu. Ada yang keistimewaannya itu tahajud, dan tidak ada hari kecuali dia bisa tahajud. Tapi ada orang yang tidak tahan tahajud, tapi tahannya itu adalah berpuasa. Maka sepanjang umurnya ini, ya itu mulai umur 40 tahun dia itu puasa daun dan tidak pernah berhenti dan kuat itu. Yang kalau saya nggak kuat, ya kalau begitu. Jadi ada potensi-potensi yang semacam itu, Bapak Ibu sekalian. Ada yang orang itu membantu orang itu luar biasa. Bahkan itu ada dia nggak punya, kalau ada orang yang meminta bantuan itu dibantu. Sampai kami itu mengingat cerita-cerita tentang salah seorang guru kita itu. Guru kita itu kalau ada orang datang ke beliau itu, Ustadz bisa pinjem cangkul. Beliau nggak punya cangkul. Itu iya tunggu sebentar. Itu pergi ke pasar beli dulu baru dipinjamkan. Jadi tidak pernah mengatakan tidak kalau ada orang yang minta bantuan. Ada orang yang memiliki potensi yang kayak begitu. Mungkin kita tidak semuanya memiliki potensi yang seperti itu, tapi kita pasti memiliki potensi tertentu. Apakah itu puasa, apakah itu bersedekah, apakah itu membantu orang, apakah itu mengajarkan kepada orang, apakah itu silaturahmi, gitu. Apakah itu apa saja yang diberikan itu, kadang-kadang kita memiliki kelebihan-kelebihan seperti itu. Nah, dalam waktu yang kita ini masih memiliki sisa umur, maka kita manfaatkan, kita maksimalkan potensi-potensi itu untuk mengejar ketinggalan. Ya, mudah-mudahan kita menjadi Abu Mihjan. Ya, tanpa minum keras. Nah, begitu. Jadi kita menjadi Abu Mihjan tanpa minuman keras. Ya, kalau kita melakukan maksiat itu yang kecil-kecil aja. Ya, kecil-kecil aja. Ya, kalau kecil-kecil ya sering kita. Ya, tidak sengaja ataupun disengaja. Ya, begitu. Tidak sengaja tahu-tahu ghibah. Ya, tidak sengaja tahu-tahu mengambil haknya orang. Ya, begitu. Itu sering kita lakukan. Ya, tapi kita harus menemukan potensi itu. Potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kemudian kita manfaatkan, kita isi hidup kita, isi sah hidup kita itu dengan kebaikan-kebaikan itu yang kita diberikan potensi kepada Allah, dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, potensi yang kita maksimalkan itu menjadi sebuah investasi. Yang ketika kita istirahat itu, Bapak Ibu sekalian, itu menghadirkan pahala-pahala dan terus menerus, sehingga sampailah pada nanti masa di mana kita dibangkitkan kembali itu sudah bersih. Karena surga itu tidak bisa dimasuki oleh orang yang masih memiliki kekotoran. Kalau masih memiliki kekotoran, harus dibersihkan dulu. Nah, di antara bersih-bersih itu adalah kita kena musibah. Jadi musibah itu bagus sebenarnya, karena musibah itu banyak yang tidak bisa kita hindarkan. Iya, tidak bisa kita hindarkan. Begitu kita kena, maka itu membersihkan. Kalau kurang, iya, nanti akan ada musibah yang lebih besar lagi. Iya, itu kalau kurang. Kalau kurang lagi sampai kemudian kita meninggal, maka dibersihkan pada saat kita di kuburan, di alam barzah.
Ya, di alam barzah kita mendapatkan dua. Kalau kita masih ada yang kurang